Latar film dimulai di sebuah gurun di pedesaan Texas pada tahun 1980. Dan kita diperlihatkan seorang polisi yang sedang menangkap seorang yang bernama Anton, yang memang menjadi buronan polisi atas kasus pembunuhan berantainya. Sesampainya di kantor, polisi itu melaporkan kepada atasannya bahwa dia berhasil menangkap Anton. Anton yang memang sebagai pembunuh bayaran profesional langsung berjalan maju dan membunuh polisi itu dengan tangan yang masih terborgol. Karena tidak mungkin bepergian menggunakan mobil polisi, Anton kemudian menghentikan mobil seorang kakek tua itu dengan senjata tabung LPG-nya. Kakek tua itu langsung ditembak tepat di kepalanya. Di tempat lain, seorang tukang las bernama Moss sedang berburu kijang. Kemudian dia mengecek hasil dari tembakannya. Di situ, ia melihat seekor anjing yang tengah terluka, dan karena penasaran, kemudian ia berkeliling untuk melihat kondisi sekitar. Dari atas bukit itu, Moss melihat di bawah ternyata banyak mobil dengan orang Meksiko yang seperti habis terlibat baku tembak. Kemudian, Moss menghampiri TKP dan mendapati beberapa mayat. Ia juga menemukan narkoba dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian ia membuka salah satu mobil yang ternyata masih ada yang selamat. Moss seperti tidak peduli dengan orang itu yang tengah sekarat. Ia hanya mengambil senjatanya dan menghampiri seorang mayat pria yang di sampingnya terdapat sebuah koper hitam. Moss kemudian membuka koper itu dan mendapati uang dengan jumlah yang sangat banyak, yang tentu saja itu adalah uang hasil transaksi antar geng narkoba. Alih-alih melaporkan kepada polisi, Moss malah membawa koper itu pulang. Moss sempat ditanya oleh Carla, istrinya, perihal koper itu. Namun istrinya tidak percaya dengan perkataan Moss yang mengatakan kalau koper itu berisi setumpuk uang. Malamnya, Moss tidak bisa tidur dan terus memikirkan pria yang tengah sekarat tadi. Karena tidak tega, ia pun bangun dengan membawa air 1 jerigen penuh dan pergi ke tempat itu kembali. Dan sesampainya di TKP, naas ternyata orang itu telah meninggal. Dan gak lama kemudian, Moss melihat mobil yang diduga masih komplotan geng kartel narkoba. Mobil itu menuju ke bawah yang sepertinya mencari sesuatu. Moss berusaha bersembunyi, namun keberadaan Moss diketahui dan Moss langsung dikejar oleh geng kartel itu. Sampailah Moss di pinggir sungai. Yang di situ Moss kemudian tertembak di bahu hingga terjatuh ke bawah. Moss kemudian berenang ke sungai yang diikuti oleh anjing milik geng narkoba itu. Bahkan Moss sempat tergigit oleh anjing itu, namun keberuntungan masih berpihak pada Moss. Dan sesampainya di tepian, Moss bersiap dan hari pun berganti. Di minimarket, Anton sedang membeli sesuatu. Seorang kakek yang sekaligus pemilik toko itu mencoba bersikap ramah pada Anton. Namun Anton malah menunjukkan sikap yang tidak enak terhadap kakek tersebut. Sampai kakek itu dikiring ke perbincangan yang mengarah kepada situasi yang menakutkan. Merasa takut, kakek itu pun mencoba mengakhiri pembicaraannya dengan Anton dengan mengatakan akan menutup tokonya. Namun Anton terus mengintimidasi kakek tua itu yang membuatnya merasa senang dengan melihat rasa ketakutan yang ada pada diri kakek tersebut. Kemudian Anton mengeluarkan sebuah koin yang mana si kakek itu disuruh memilih antara angka dan gambar. Dengan rasa heran dan takut, si kakek itu pun mengikuti apa maunya Anton. Si kakek itu pun memilih angka. Beruntung, tebakan kakek itu benar dan Anton pun pergi dari sana tanpa membunuhnya. Kembali lagi ke situasi Moss yang mana ia sedang mengobati luka tembaknya sendiri. Ia sadar sedang dalam situasi yang sangat berbahaya. Moss kemudian menyuruh Carla untuk tinggal bersama ibunya demi keselamatannya. Nah, kita beralih kepada Anton yang sedang melakukan pertemuan di TKP. Ia telah disewa oleh geng narkoba untuk menangkap orang yang telah berani membawa kabur koper berisi uangnya. Lalu ia diberi alat pelacak agar memudahkan mendeteksi keberadaan koper berisi uang mereka. Namun sesaat alat itu diterima, dengan dinginnya Anton menembak mereka berdua. Keesokan harinya Tom dan Dale berkunjung ke TKP. Mereka berusaha memecahkan kasus pembunuhan yang melibatkan Anton. Namun mereka hanya melihat mobil yang terbakar dan beberapa mayat yang sudah membengkak, kecuali 2 mayat yang baru Anton bunuh semalam. Di tempat lain, Anton berhasil menemukan rumah Moss dan membobol kunci dengan senjata LPG-nya. Ketika masuk, ternyata Moss beserta istrinya telah pergi. Anton menemukan kertas tagihan telepon rumahnya yang akan dijadikan petunjuk keberadaan istrinya Moss. Dan untuk menambah imun tubuh, Anton segera mengambil susu di kulkas dan bersantai ria sejenak.
Kemudian Anton datang ke pemilik rumah itu. Anton dengan nada memaksa menanyakan keberadaan Moss dan istrinya. Dengan tegas ibu semok itu pun tidak mau memberitahukan data pribadi penghuninya, dan diketahui di sini sekejam-kejamnya penjahat tetap akan takluk sama ibu barbar penguasa jalanan. Akhirnya Anton pun meninggalkan tempat itu juga. Sheriff Tom dan Bell pun datang ke rumah Moss. Mereka menemukan rumah Moss yang sudah dijebol oleh Anton. Di dalam rumah Moss mereka hanya menemukan susu sisa Anton tadi. Setelah mengantar istrinya ke terminal, Moss dengan membawa 2 koper uang itu memesan taksi untuk menuju ke sebuah motel. Di kamar, Moss kemudian menyimpan uang itu di lubang ventilasi dan mendorong ke sudut yang terdalam. Anton sendiri mencoba menelpon nomor yang ada di surat tagihan yang ditemukan di rumah Moss. Diangkat oleh Carla. Anton pun mendapatkan kesimpulan atas keberadaan istrinya Moss. Di malamnya Anton pun segera menuju ke Derio untuk mencari keberadaan Moss dan istrinya. Di malam yang sama, Moss pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa barang keperluan lainnya. Setelah kembali ke penginapan, ia melihat ada mobil yang terparkir yang mencurigakan. Terpaksa ia balik arah dan untuk sementara waktu mencari penginapan yang lain. Keesokan harinya Moss mulai membeli senjata yang lebih berat. Ia kemudian pergi ke penginapan awal dan meminta satu kamar yang ventilasinya terhubung dengan kamar Moss yang kemarin. Moss tahu di dalam kamar sebelumnya sudah ada komplotan geng kartel narkoba. Setelah mendapatkan kamar yang diinginkan, Moss berusaha mengambil koper yang ada di dalam ventilasi dari arah yang lain. Di waktu yang bersamaan, alat pelacak yang ada di dalam mobil Anton tiba-tiba berbunyi ketika melintasi sebuah motel. Kemudian Anton langsung masuk dan memesan satu kamar. Tidak mau membuang waktu, dengan berjalan perlahan-lahan, Anton pun menuju di mana koper itu berada. Setelah pintu dibuka, Anton langsung menembak pria tua itu dan satu orang yang mau menembaknya. Anton kemudian masuk ke kamar mandi dan membunuh semua komplotan geng narkoba itu dengan dingin. Sadar ada suara tembakan, Moss yang tengah mengambil kopernya pun segera pergi menuju ke sebuah hotel. Penasaran dengan Anton yang selalu tahu keberadaan dirinya, Moss kemudian membuka koper itu dan menemukan alat pelacak dalam tumpukan uangnya. Namun Moss telat. Anton sudah berada di depan pintu yang siap untuk menembaknya. Setelah terkena lempengan kunci itu, dengan shotgun 187-nya, Moss menembak Anton dan langsung meloncat dari jendela. Namun sialnya, Moss sempat tertembak di perut sebelah kanannya. Moss kemudian menghentikan mobil yang tengah melintas untuk lari dari kejaran Anton. Baru juga mau berjalan, peluru Anton langsung melesat mengenai leher dan kening sopir itu. Moss kemudian berusaha menjalankan mobil sambil menunduk untuk menghindari tembakan Anton. Anton masih terus memberondong ke arah mobil yang dinaiki oleh Moss. Setelah melewati Anton, Moss malah hilang kendali dan menabrak kendaraan yang lain. Moss segera keluar dan bersembunyi di mobil yang terparkir di seberang jalan. Dari kaca sebuah gedung, Moss dapat melihat pergerakan Anton. Anton sendiri dengan tenang berjalan mendekati jejak darah dari Moss. Pada situasi itu, Moss langsung menembak Anton dan mengenai kakinya. Namun Anton berhasil kabur dengan luka di kakinya. Moss kemudian menuju ke perbatasan Amerika dan Meksiko. Ia melemparkan koper itu ke bawah jalan dan akan diambil setelah sembuh dari luka-lukanya. Di pagi harinya, Moss meminta pada pengamen untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Di sisi lain, Anton yang kakinya tengah terluka parah membuat mobil di depan apotek itu meledak. Ia kemudian masuk ke dalam apotek dan mengambil obat-obatan yang diperlukan. Setelah menyewa kamar, Anton mengobati lukanya sendiri. Tak banyak ekspresi yang Anton tunjukkan. Bahkan meringis sakit pun tidak, seolah-olah ia tidak memiliki ekspresi. Di dalam rumah sakit, Moss didatangi Carson, salah seorang pembunuh bayaran dari geng narkoba yang lain. Di dalam rumah sakit, Carson membujuk agar Moss menyerahkan koper tersebut jika ingin selamat dari maut. Ia menjelaskan pada Moss tentang Anton, rival seprofesinya, yaitu seorang pembunuh bayaran. Carson melanjutkan pembicaraannya bahwa Anton tidak akan pernah melepaskan atau bernegosiasi dengan para korbannya. Anton juga telah mengetahui keberadaan istrinya yang tengah berada di Odessa. Mendengar itu, Moss terlihat sangat cemas dengan keadaan istrinya. Carson kemudian pamit pergi dan meninggalkan alamat jika Moss berubah pikiran. Di tempat lain, Tom bertemu Carla di sebuah kafe. Tom menjelaskan bahwa suaminya tengah dalam keadaan bahaya. Ia meminta pada Carla untuk memberitahukan keberadaan Moss terhadap dirinya agar dia bisa melindunginya dari bahaya yang sedang mengintai suami Carla. Sepulangnya dari rumah sakit, Carson mencoba menebak tentang keberadaan kopernya.
dan dugaannya ternyata benar. Ia menemukan koper tersebut di dekat perbatasan. Di hotel, Carson merasa kaget dengan Anton yang datang secara tiba-tiba dari arah belakang. Dalam perbincangan mereka, Carson mencoba bernegosiasi terhadap Anton agar tidak dibunuh. Carson siap memberi sejumlah uang terhadap Anton. Namun, tidak lama kemudian, suara telepon pun berbunyi. Raut wajah Anton terlihat senang melihat Carson yang kaget ketakutan hanya karena dering telepon. Dengan tenangnya, Anton melihat ke arah Carson dan tanpa aba-aba kemudian menembak Carson dari jarak yang sangat dekat. Anton kemudian mengangkat teleponnya yang ternyata itu adalah Moss yang tengah mencoba bernegosiasi dengan Carson. Lewat sambungan teleponnya, Anton mengancam Moss akan menemui istrinya yang tengah berada di Odessa. Dalam situasi tersebut, Moss merasa putus asa karena ia telah mengetahui bahwa apapun kesepakatannya, Anton tidak akan pernah melepaskan dirinya dan juga keluarganya. Moss kemudian mencoba masuk ke perbatasan Meksiko dan membohongi petugas dengan mengatakan bahwa dia adalah mantan veteran perang Vietnam, lengkap dengan jabatannya. Setelah diizinkan masuk, Moss langsung mengambil koper dan menelpon Carla untuk bertemu di motel El Paso. Moss berencana membawa Carla pergi ke luar negeri. Dalam perjalanannya ke motel El Paso, Carla dan ibunya dibantu oleh seorang laki-laki yang ternyata dia adalah anggota geng kartel narkoba. Dalam perbincangan mereka, pria tersebut akhirnya mendapatkan informasi tentang tujuan dari mereka. Lewat telepon umum, Carla menghubungi Sheriff Tom dan memberitahukan keberadaan suaminya agar dapat melindunginya. Moss sendiri telah sampai terlebih dahulu di motel El Paso. Di waktu yang sama, Anton tetap nyaman pada hobinya yang tidak patut untuk ditiru, yaitu merampas mobil orang. Kita beralih pada Sheriff Tom yang sedang menuju ke motel El Paso, yang mana Sheriff Tom langsung dikagetkan dengan suara tembakan dari mobil. Kita beralih pada Sheriff Tom yang sedang menuju ke motel El Paso, yang mana Sheriff Tom langsung dikagetkan dengan suara tembakan dan mobil anggota geng yang tengah kabur dari motel El Paso. Tom langsung bergerak cepat mendekati TKP dan alangkah kagetnya Tom yang ternyata yang saya kira jagoan di film ini telah tewas di dalam sebuah kamar. Di malam harinya, Carla yang baru sampai di motel El Paso langsung menangis ketika Sheriff Tom memberitahukan tentang kematian suaminya. Tom juga sangat kecewa pada dirinya sendiri yang tidak bisa menyelamatkan Moss. Setibanya di rumah, Tom tetap berusaha keras untuk mencari tahu di mana keberadaan Anton. Ia kembali lagi ke TKP dan mendapati bahwa pintu kamar itu telah dibobol, yang mengindikasikan bahwa Anton belum jauh dari TKP. Benar saja, Anton sedang bersembunyi di suatu tempat. Namun pada akhirnya, Tom tidak bisa menemukan keberadaan Anton. Tom hanya menemukan sebuah kejanggalan tentang ventilasi yang telah rusak dan menjadi sebuah pertanyaan untuk Tom. Apakah Moss sempat menyembunyikan koper itu di motel El Paso, ataukah koper itu dibawa oleh komplotan yang telah membunuhnya? Carla sendiri harus hidup seorang diri setelah ditinggalkan setelah ditinggalkan suaminya. Kini ia juga harus ditinggalkan oleh ibunya sepulangnya dari pemakaman ibu. Namun Anton memberi pilihan dengan mengajak bermain lempar koin. Namun Carla menolak permintaan Anton dan sambil menahan tangis, Carla mengatakan pada Anton bahwa apapun yang terjadi, Anton akan tetap membunuhnya. Setelah kejadian itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Carla. Kemudian, Anton melanjutkan perjalanan dan mengamati aktivitas anak-anak yang sedang bermain sepeda dari kaca spionnya itu. Di perempatan jalan, Anton mengalami kecelakaan. Anton lagi-lagi terluka, tangannya patah dan tulangnya terlihat bergeser keluar. Dua anak yang bermain sepeda berkata bahwa ambulan akan segera datang. Namun Anton lebih memilih untuk membayar baju anak bersepeda itu untuk menyangga tangannya dan meminta pada mereka bahwa mereka tidak pernah melihat Anton. Anton kemudian pergi begitu saja meninggalkan TKP dengan catatan tidak membawa senjata anehnya kembali, dan film pun berakhir.